Amin. Qala taharatul a'dha'i minal hadasi wan najisi. Artinya, dan berkata pengarang kitab, di antara daripada syarat-syarat sah sholat yaitu taharatul a'dha'i, suci anggota-anggota tubuhnya, minal hadasi, dari berupa hadas, wan najasi, dan berupa najis. Yustaratu, disyaratkan, lisihati sholati, untuk sahnya sholat, atau haratu anil hadasi, yaitu suci, bersih dari hadas. Jadi Bapak Saudara, bahwa bahasan kita pada malam hari ini terkait tentang syarat-syarat sah sholat. Dari sekian banyak syarat-syarat sah sholat, yang pertama disebutkan di sini atau haratu anil hadas, suci, bersih dari hadas. Jadi itu orang kalau mau sholat syaratnya harus suci dari hadas, bersih dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi artinya kalau ada orang mau sholat masih punya hadas kecil, ya harus berwudu dulu. Selesai berwudu berarti dia sudah suci dari hadas kecil, silakan sholat. Atau ada orang yang mau sholat tapi masih punya hadas besar, ya harus mandi terlebih dahulu supaya ya terangkat tuh hadas besarnya. Nah kalau udah kagak punya hadas kecil, nggak punya hadas besar, nah silahkan disolat. Dalam arti dia udah suci. Nah itu istilahnya at-thaharah, suci dari hadas. Allah Subhanahu wa taala tuh berfirman Bapak Saudara dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat, dan juga Allah cinta kepada orang-orang yang bersih, yang suci. Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Itu dalam sholat. Bahkan kalau bisa usahakan hati kita juga harus bersih, suci. Jadi dalam sholat hatinya harus bersih sehingga sholatnya ikhlas. Nah begitu, ini dalam kajian tasawufnya ya benar-benar ikhlas sholatnya. Jangan karena ria atau ujub atau penyakit-penyakit hati lain yang tidak bersih yang bisa merusak amal-amal ibadahnya, khususnya sholat pada saat dia mau kerjakan. Ya, jadi ini suci di sini ya kalau dalam bahasan fikih suci dari ya hadas. Tapi kalau dari segi ilmu tasawuf suci juga hatinya. Jadi hatinya harus bersih, suci. Ya, sehingga keikhlasan dan kekhusyuan ini termasuk wajib kita perhatiin. Sawaun fi zalikal asgharu wal akbaru indal qudrati, sama saja yang dimaksud hadas tersebut adalah hadas asghar atau hadas akbar ketika dimampu. Jadi ketika kita mampu untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar, ya wajib kita kerjakan. Kecuali bagi orang yang tidak mampu, seperti dia memang keluputan dari dua alat bersuci. Mau sholat Pak, nggak ada air, nggak ada debu. Mau tayamum kagak bisa, mau wudu nggak bisa, apalagi mandi kalau dia punya hadas besar. Nah itu bagaimana caranya? Berarti orang ini termasuk faqidut tuhurain, termasuk orang yang keluputan dua alat bersuci. Nah karena orang tersebut ya tidak mampu untuk ya berwudu dan untuk ya mandi ketika punya hadas kecil atau punya hadas besar ataupun tayamum karena enggak ada air dan kagak ada debu, maka orang tersebut dibolehkan sholat. Dan inilah yang disebut dengan faqidut tuhurain, orang yang keluputan dua alat bersuci. Ya itu begitu. Makanya kata pengarang kitab indal qudrah, ketika memang dia mampu. Seperti kita nih mampu normal, ya mau wudu ada airnya. Sekarang kita mau sholat nggak punya wudu, ya kagak sah sholatnya.
Ya, karena memang kondisi kita mampu untuk ya berwudu karena air ada. Tapi ada orang yang mau wudu nggak ada air, mau tayamum kagak ada debu. Nah, bagaimana dia? Silakan sholat juga tanpa ya wudu, tanpa tayamum. Nah, itu yang disebut dengan faqidut tuhurain. Li'anna faqidat tuhuraini, karena orang yang keluputan dua alat bersuci, yajibu ayusolliya, wajib orang tersebut untuk melaksanakan sholat ala hasabi halihi, sesuai dengan kemampuan dan kondisinya. Jadi sesuai dengan kondisinya dah. Ya, karena memang kagak ada air, kagak ada debu, ya silakan dia wajib sholat. Ya, ala hasabi halih namanya. Tapi yang perlu diingat di sini apa? Watajibul i'adatu, wajib diiadah. Artinya i'adah wajib diulang kembali ketika nanti sudah dia ketemu sama air. Jadi di tempat itu dia sholat bila wuduin wala tayamumin. Tapi nanti di tempat-tempat yang normal ketika udah ditemukan alat bersuci, maka wajib sholatnya diulang kembali. Bukan dikodok, tapi diulang kembali. Misalnya sholat zuhur, usolli fardaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati i'adatan lillahi ta'ala. Saya sholat zuhur 4 rakaat diulang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholatnya yang pernah dikerjakan dulu saat dia sholat enggak ada air, enggak ada debu, tanpa wudu, tanpa tayamum, itu hukumnya udah sah. Ya, namun nanti ketika dia berada di tempat yang normal, wajib diulang kembali. Artinya kalau seandainya dia keburu meninggal, belum sempat ya dia i'adah karena belum sampai ke tempat yang normal ada airnya, maka dia tidak berdosa karena dia sudah melaksanakan sholat. Itu begitu maksudnya. Ya, makanya wajib tetap di'iadah. Waktu sopu sholatuhu, dan digambarkan sholatnya bisihati al sahihi, udah sah menurut kaul yang sahih. Jadi sholatnya udah sah. Yang saat itu nggak pakai wudu, nggak pakai tayamum. Kenapa ya? Karena memang ya kondisinya tidak memungkinkan. Tapi kenapa wajib diulang kembali? Karena dia udah berada di tempat yang normal. Air udah ada, debu udah ada. Dia bisa sholat dengan cara berwudu, atau dia bisa sholat dengan cara bertayamum. Nah, sehingga tetap sholatnya tersebut wajib diulang kembali, walaupun pada saat dia sholat ya karena enggak ada air, enggak ada debu, itu udah digambarkan sholatnya sah menurut qaul sahih. Wadalilu ala istirati toharati alkitabu was sunnatu wa ijma'ul ummati. Bermula dalil ya disyaratkannya suci kalau orang mau sholat. 1 dari Al-Quran dalilnya, 2 dari hadis Nabi, 3 ijma' umat. Tuh, jadi dalilnya 3. Dari Al-Quran ada, dari hadis ada, dan juga dari ijma'. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, al ayata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza kumtum, apabila kamu ingin melaksanakan ilas sholati, sholat. Jadi apabila kamu mau mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu. Nah, ini yang dikatakan berwudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Nah, itu yang dimaksud ya bahwasanya kita disuruh berwudu. Nah, berwudu itu artinya thaharah. Al ayata, bacanya ayat. Wa ghairaha, dan lainnya, lain daripada ayat ini, lain daripada ya keterangan ini, ada lagi yang lain-lain yang menjelaskan bahwa kita kalau mau sholat harus bersuci. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa bersuci. Ini hadisnya. Jadi kalau kita belum bersuci, masih punya hadas kecil atau masih punya hadas besar, sekarang kita sholat aja kagak diterima sholat kita. Mana? Ini dalilnya. Ada dalilnya kata Nabi, Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa bersuci terlebih dahulu. Makanya kita jujur tuh, setiap orang mau sholat udah pasti dirinya udah suci, nggak pakai ditanya lagi. Ente emang udah punya wudu? Nggak pakai, udah pada paham semuanya. Kalau dia udah batal pasti diambil air wudu. Nah begitu. Jadi ketika orang mau melaksanakan sholat, semuanya pasti dalam keadaan suci. Itu hebatnya orang Islam, Pak. Ya, walaupun lagi banyak bener tuh, ya dia di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi atau di masjid-masjid yang besar-besar, ya kemudian kumpul orang begitu banyak, jutaan manusia misalnya, ya kalau dia batal tetap dikeluar dari masjid itu, pasti diambil air wudu. Nggak mungkin dia berani, udah nggak ada yang tahu ini, gue sholat aja lanjut. Enggak, ya pasti dia punya keyakinan. Itulah yang namanya keimanan seorang muslim. Nggak bisa dibohongi. Ya, dikeluar sendiri. Emang apa ente tadi keluar? Ya saya batal. Padahal yang lain nggak ada yang tahu. Nah begitu. Karena dia meyakini Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa bersuci. Masya Allah. Itu kejujuran udah benar-benar ditanamkan dalam diri seseorang. Ya makanya orang Islam itu mesti jujur semuanya. Ya jujur. Ya karena memang udah diajarkan oleh agama, baik oleh Allah maupun Rasul. Contoh puasa, Pak, puasa. Kita puasa di siang hari, walaupun di rumah nggak ada siapa-siapa, kita doang sendirian, kita kagak berani buka kulkas minum, ya nggak berani. Walaupun bini nggak ada, anak nggak ada. Itulah kejujuran yang diajarkan dalam ajaran Islam. Makanya orang Islam mesti jujur semua, karena udah terbiasa. Sholat, ya orang kagak tahu kita batal. Rokat pertama kah, rokat kedua kah, kita akan keluar dari barisan. Ya, walaupun orang gak ada yang tahu. Sementara kalau kita ngelanjutin aja, ya gak ada yang negor kita. Nah itu kenapa kita jujur? Itulah ya keyakinan kita yang udah diajarkan. Ya, karena kita yakin kalau kita sholat terus haram, dosa, nggak diterima. Nah begitu. La yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Jadi Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa bersuci. Nah ini yang dikatakan pengajaran kejujuran. Ya dalam Islam itu banyak banget ya amal-amal yang mengajarkan kejujuran. Sholat, puasa itu mengajarkan kejujuran. Ya begitulah istimewanya ajaran Islam. Al-ahadisu fi zalika kasiratun jiddan. Bermula hadis-hadis yang menjelaskan hal itu terkait tentang toharoh banyak sekali. Kalau seandainya ada orang sholat bighairi taharatin tanpa bersuci, wa kana muhdisan inda ihrami, dan dia saat itu punya hadas ketika takbiratul ihram, lam tanaqid sholatuh, maka kagak jadi sholatnya. Amidan kana au nasiyan, baik ya dia disengaja ataupun dia lupa. Ada orang bapak saudara ya dia punya hadas, artinya belum berwudu, di takbiratul ihram aja Allahu Akbar, kagak jadi sholatnya, tidak sah sholatnya. Baik itu dilakukan secara sengaja ataupun itu dilakukannya karena lupa. Dilupa belum wudu di sholat aja, ya tetap enggak sah. Disengaja belum wudu di sholat aja, ya tetap tidak sah. Bahkan haram hukumnya, berdosa ketika dia tahu disengaja enggak punya wudu tapi dia berani untuk melaksanakan sholat. Kecuali yang tadi pakidut tuhurain itu beda. Ya, kalau pakidut tuhurain ya itu silahkan di sholat enggak berdosa dan sah, namun nanti wajib diulang kembali.
Wa in ahrama mutatahhiran, ya sekalipun pada saat dia takbiratul ihramnya dalam keadaan yaitu bersuci. Summa ahdasa, kemudian dihadas bikhtiyari dengan ikhtiarnya, batalat sholatuhu, ya batal sholatnya. Saat di takbiratul ihram punya wudu, Allahu akbar, dibaca doa iftitah, dibaca Fatihah, habis baca Fatihah dibatal, ya enggak jadi sholatnya. Harus dia wudu kembali. Nah setelah itu bagaimana? Diulang kembali sholatnya dari awal lagi, yaitu dari mulai takbiratul ihram. Atau dia udah tinggal salam doang, bapak saudara, ya sholat maghrib 3 rakaat, rakaat pertama udah sempurna, rakaat kedua udah sempurna, rakaat ketiga tinggal tasyahud akhir. Ketika mau tasyahud akhir batal, ya enggak sah sholatnya udah. Ya, diulang kembali, ambil lagi air wudu, diulang kembali dari takbiratul ihram. Tuh begitu. Enggak boleh dilanjutin. Oh tadi tinggal tasyahud akhir, habis berwudu selesai langsung tasyahud akhir, enggak boleh. Kalau kita teruskan aja sampai akhir itu kan, maksudnya juga udah batal nih. Waktu datang ketiga, nanti kita teruskan aja juga, tapi kita ulang lagi gitu. Enggak boleh. Haram, iya haram. Misalnya begini, kita udah tahu nih, udah batal. Cuma kan kagak enak tuh, keluar banyak banget orang. Lanjutin aja dulu dah. Tapi ntar kita ulangin lagi sih. Itu nggak boleh. Ya, jadi kita tahu persis posisi kita udah batal, tapi kita terus melanjutkan sholat, hukumnya haram. Gitu. Jadi jangan, nggak boleh. Kalau bisa nggak apa-apa. Kalau bisa, yang penting bisa nahan. Kalau sampai pucet jangan. Iya. Jadi kalau memang ditahan udah kagak sanggup, ya udah keluarin aja. Nah begitu. Tapi kalau bapak saudara masih bisa tanggung, udah tasyahud akhir, nggak apa-apa, boleh tahan. Nah seperti itu. Iya. Iya. I'adahnya, kalau i'adah kapan aja boleh. Iya. Jadi walaupun bukan di waktu zuhur. Iya. Misalnya kita udah selesai nih, ya sholat. Terus i'adahnya besoknya, bukan hari itu juga, besoknya, nggak apa-apa. Karena memang posisi kita masih dalam keadaan belum normal. Ya besok baru sampai di tempat tujuan dan normal. Ya itu besok baru i'adah, boleh. Ya seperti itu. Wa in ahdatsa la bi ikhtiyarihi batalat taharatu bila khilafin. Seandainya ada orang hadas tanpa ada ikhtiar dari dia, maka batal ya taharahnya bila khilafin, tanpa ada khilaf. Wa tabtulu sholatuhu aidon, dan juga batal sholatnya alal masyhuril jadidi, atas kaul masyhur jadid, lintipa isyartiha, karena dinafikan syarat-syaratnya sholat. Wafihi hadisun, dan di dalamnya ya ada hadis rawahu Abu Dawud wa hasanahu Tirmizi, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dianggap hasan oleh Imam Tirmizi itu hadis. Wafi kaulin qadimin, wafi kaulin qadimin, dalam kaul qadim, yubna, maka ia boleh melanjutkan, atau yubni, maka dia boleh melanjutkan dan meneruskan izat atau haro, apabila dia sudah bersuci. Ini kaul jadid. Wahtajju lahu bihadisin dhaifin, dan mereka para ulama mengambil hujjah ya dengan hadis dhaif. Ya, jadi kalau yang mu'tamad, yang sahih, kalau kita batal ya udah harus mengulangi kembali, nggak boleh meneruskan. Nah begitu. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf kita batal, nah tinggal ngelanjutin. Misalnya putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, pas putaran keempat kita batal, ambil air wudu, nah kemudian kita melanjutkan putaran keempat. Gitu. Tapi di dalam sholat nggak boleh melanjutkan, harus mengulang kembali.
walaupun yang tadi contohnya udah dalam keadaan tasawuf akhir. Nah karena batal maka dia wajib berwudu, kemudian dia mengulang kembali dari takbiratul ihram. Asyartu tsani, bermula syarat yang kedua, at-taharatu 'anil najasati fil badani wasaubi wal makani, bersih dari najis baik di badan, di pakaian maupun di tempat. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua kalau kita mau sholat harus bersih. Bersih apanya? Yaitu badan kita, pakaian kita, tempat kita dari najis. Yakini benar Bapak Saudara. Jadi pada saat kita mau sholat, di samping udah punya wudhu, ya kita juga harus yakin badan kita bersih, nggak ada najisnya. Pakaian yang kita pakai bersih, nggak ada najisnya. Tempat yang kita gunakan buat sholat, yakin benar bahwa tempat itu bersih dari najis. Amal badanu, adapun badan, Palikaulihi ta'ala, karena ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, warruzza fahjur. Nah ini warruzza fahjur, artinya warruzza apa? Warruzza itu artinya an-najis. Ya, jadi najis harus ditinggalkan, dijauhkan, hindarkan dari najis. Jadi kalau kita mau sholat, nah itu najis harus dihindarkan, dijauhkan. Kalau ada dibersihin. Di badan kita ada najis, tinggalkan, bersihkan maksudnya. Di baju kita ada najis, bersihkan dulu. Di tempat kita mau sholat ada najis, bersihkan dulu. Ini ayatnya. Warruzza fahjur. Wa fis sahihaini, di dalam dua hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ahadisu, beberapa hadis minha, di antaranya hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah memberikan keridhaan buat istrinya Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Idza aqbalatil haidatu, ini hadisnya, apabila darah haid sudah datang, pada is-salata, maka tinggalkan sholat. Tuh, ini tandanya bahwa kita harus bersih. Itu buktinya orang perempuan kalau lagi haid datang, maka jangan sholat. Selama lagi haid nggak boleh sholat. Kalau udah bersih dari darah haid, mandi, baru wajib sholat. Karena orang kalau lagi punya darah haid berarti dia nggak bersih, nggak suci. Makanya kata Nabi tinggalin. Dibilang sama Siti Aisyah tuh gitu, apabila ada orang perempuan datang darah haidnya, tinggalkan sholat. Haram, nggak boleh sholat. Tuh, makanya orang perempuan ada liburnya. Sholatnya kapan? Pada saat lagi haid. Kalau kita orang laki nggak ada libur. Sholat tiap hari 24 jam 5 kali. Ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada waktu liburnya. Tapi buat orang perempuan ada waktu liburnya. Kapan orang perempuan libur sholat? Ketika datang darah haidnya. Karena saat itu dia berarti enggak suci, enggak bersih. Nah ini hadisnya. Wa iza adbarat, apabila udah hilang itu darah, faghsili, maka mandilah kamu wahai Siti Aisyah, anki dari kamu, adama, terkait tentang darah. Kalau darahnya udah habis, sudah hilang, ya udah selesai, mandi dah supaya udah bersih. Ya, habis mandi wasalli, sholat udah. Nah, itu dalilnya. Ya, jadi kalau ada darah haidnya dilarang untuk sholat. Nah, kalau darah haidnya udah selesai, mandi, lalu nanti udah bersih, dia kembali melaksanakan sholat. Wa minha, dan di antara hadisnya lagi yang menjelaskan bahwa orang kalau sholat mesti bersih, apa? Hadisul qabraini, hadis terkait tentang dua kuburan. Innahuma, sesungguhnya keduanya, ada dua orang di dalam kubur, la yu'adzabani, disiksa. Jadi Pak, ini hadis menjelaskan bahwa ada dua orang yang di dalam kubur itu disiksa. Kata Nabi, amma ahaduhuma, adapun salah satu daripada keduanya, dari dua orang yang sedang disiksa dalam kubur,
itu katanya alasan yang pertama, pakana la yastabru minal bauli, adalah orang itu tidak tuntas kalau habis pipis. Ini bahaya nih, hati-hati. Ya, ada hadis secara khusus. Kita kalau kencing, kalau pipis, kemudian kagak bersih, ya itu kita nanti sholat itu tetap disiksa. Jadi sholat kita nggak diterima. Kenapa? Karena pipisnya nggak bersih. Apalagi dipakai celana dalam, ya nempel di celana dalamnya, kena celana dalamnya, ya atau celananya, atau sarungnya kena, ya itu setiap kali ya sholat nggak akan diterima. Makanya Bapak, Saudara, kita kalau kencing biar tiris banget. Ada sunahnya dehem. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau yang namanya dia pipis dehem, nongkrong lagi, ya pipisnya nongkrong di dehem. Nah begitu supaya tiris bener, ya, baru diistinja bersih-bersih. Nah begitu, karena memang ada hadis secara khusus terkait tentang ada dua orang yang sudah di dalam kubur, ya kemudian kata Nabi, nih dua kuburan ini lagi disiksa nih, tuh Nabi tahu, ya karena ini mukjizat. Ini dibicarakan kepada para sahabat. Lalu para sahabat nanya, ya Rasulullah, emang apa ya kuburan ini nih disiksa? Nah salah satu alasannya, yang satu ini dia kalau kencing kagak tiris, kagak bersih. Nah begitu. Makanya masalah kencing ini, Masya Allah, harus benar-benar kita perhatiin. Ya, jangan gara-gara sholat kita, gara-gara kencing kita enggak tiris, nanti tidak sah. Kan banyak orang-orang kadang-kadang ya masa bodoh aja biasa. Laki atau perempuan sama aja. Ya, jadi ketika istinja itu harus bersih benar, harus tiris benar. Ya, jadi gara-gara pipisnya enggak tiris, ya itu akhirnya dia disiksa di dalam kubur. Ini hadis sahih Bapak Saudara. Ya, di sini dibilang amma ahaduhuma pakana la yastabru minal bauli. Ya, jadi dia itu disiksa karena tidak tuntas dari pipisnya. Wafi idopati azabil qabri, maka di dalam menyandarkan azab kubur ilal bauli terkait tentang masalah pipis kencing, khususiyatun, itu satu khususiyah, tahussuhu yang dikhususkannya, duna baqiyatil ma'asi, tidak selain daripada maksiat-maksiat yang lain. Ini secara khusus. Bukan karena maksiat-maksiat yang lain yang dikerjakan dia disiksa, tetapi dia disiksa di dalam kubur gara-gara kencingnya kagak tiris, itu doang. Nah ini namanya khususiyah. Ya, kan berat Bapak Saudara. Bukan karena maksiat yang dilakukan, karena dosa-dosa ini dosa itu yang dikerjakan dia jadi disiksa dalam kubur. Ternyata bukan itu alasannya. Secara khusus orang ini kencingnya kagak bersih waktu istinja. Tuh, makanya apalagi orang kalau pipis kagak pakai cebok begitu, ya di mana-mana diri, ya pipis aja begitu, Masya Allah ngeri, ya sebab ada siksaan yang secara khusus disebut sama Rasul gara-gara pipisnya, ya itu enggak ya bersih, itu udah istinja dia cuma kagak bersih, bagaimana yang kagak istinja, gitu ya Pak. Ya ini dia istinja, ya cuma istinjanya kagak bersih karena nggak apik dia. Ya, nah bagaimana kalau orang pipis kagak pakai istinja, ya nggak pakai bersih-bersih. Ya ini hadis secara khusus. Ya Nabi menjelaskan ada orang disiksa di dalam kubur itu gara-gara pipisnya tidak tuntas sehingga istinjanya nggak bersih. Wa qad jaa, dan juga sungguh telah datang keterangan hadis tanazzahu minal bauli fa inna amata azabil qabri minhu. Nah ini ada lagi hadis bunyinya tanazzahu, bersih-bersihlah kamu minal bauli daripada pipis, fa inna amata azabil qabri minhu, karena umumnya azab kubur itu disebabkan gara-gara pipis yang kagak tuntas. Afanallahul halim min azabihi, semoga Allah akan melindungi kita ya dari azab kubur.
Tuh, jadi kita minta supaya dilindungi oleh Allah ya dari azab kubur. Dan salah satu azab kubur itu disebabkan karena apa? Pipis yang tidak tuntas sehingga istinjanya nanti tidak bersih. Ya. Terus wa amis saubu falil ayatil karimah, atau mungkin karena as-saub pakaian. Nah, pakaian juga harus bersih. Ya, jadi ketika kita sholat pakaian pun harus bersih. Jangan sampai pakaiannya ada najis. Mana dalilnya? Falil ayatil karimati, karena ada ayat yang mulia yang menjelaskan. Wafil hadisi, bahkan dalam hadis bidamil haidi, ya, terkait tentang darah haid, ya yusibus sauba, yang mengenai ya pakaian. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, summagsilihi bil ma'i, kemudian pakaian yang terkena ya darah haid tadi tolong dicuci dengan air. Hadisun sahihun, ini hadis adalah hadis sahih. Ya, jadi terkait dengan tentang pakaian yang harus bersih ketika dipakai sholat, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan, dan juga banyak hadis-hadis yang menjelaskan. Di antaranya ada hadis terkait tentang darah haid. Jadi kalau darah haid ya kemudian mengenai pakaian, kata Nabi pakaian yang kena darah haid wajib dicuci, dibersihkan supaya nanti jadi bersih kalau mau dipakai untuk sholat. Nah itu. Nah inilah yang dikatakan bahwa harus bersih. Ya, ini hadisun sahihun, hadisnya juga hadis sahih. Wa amal makanu, adapun tempat. Nah, sekarang tempat kita waktu mau sholat juga harus bersih. Mana dalilnya? Faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma balal a'rabi fil masjid, tatkala orang Arab Badui, orang Arab kampung itu pipis di masjid, Nabi bilang subuh alaihi zanuban min ma'in, maka siramilah air kencing tersebut dengan seember ya dari air. Hadisun sahihun, hadis ini sahih, muttafaqun alaih, ya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi dulu ada cerita begini Bapak Saudara, di Masjid Nabawi ada orang Arabi datang, ya pas banget datang ke masjid, dikencing di masjid. Itu Umar sempat marah, tapi Nabi kan orangnya beda, Nabi santun sekali. Umar marah nggak dikasih, nggak usah marah, percuma aja marah. Yang penting sekarang siram aja tuh, ambil ember, ya isiin air, kemudian siram, ya itu najis yang ada di masjid. Dulu Masjid Nabawi belum ada keramiknya, masih modelnya ya padang pasir begitu aja, bawahnya adalah ya pasir-pasir, sehingga kalau ada orang kencing ya nembus ke dalam, siram aja udah. Nah dengan disiram akhirnya air kencingnya kan hilang, masuk tiris ke bawah. Itu namanya cara membersihkannya. Nah begitu. Jadi Nabi bilang nggak usah marah, nggak ada gunanya udah. Ya yang penting sekarang ambil ember, isiin air, siram ke ya apa tempat yang terkena ya najis tadi. Nah inilah hadisnya. Ya, jadi pada saat A'rabi pipis di masjid, Nabi bilang subuh alaihi zanuban min ma'in. Nah ini ya redaksi hadis ini hadisun sahihun, adalah hadis sahih. Ya riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu disebut dengan muttafaqun alaihi. Iza arabta hadza, apabila kamu tahu ini, fa'lam, maka ketahuilah annan najasata kismani, bahwasanya najis itu ada dua bagian. Najasatun waqi'atun fi mazonatil afwi, ada najis yang ada dugaannya itu dimaaf. Wa najasatun la yu'fa anha, dan juga ada najis yang memang tidak dimaaf. Ya, jadi dari sekian apa yang telah dikomentari oleh pengarang kitab ini, dia memberikan satu ya kesimpulan. Oh ternyata najis itu ada dua macam. Ada najis yang dimaaf, ada najis yang tidak dimaaf.
Nah, nanti ada yang dimaaf di air, kagak dimaaf di selain air. Ada yang dimaaf di pakaian, tapi tidak dimaaf di air. Nanti ada tuh. Ya, jadi ada yang maafunya di pakaian, ada yang maafunya di air saja. Nah, nanti kita akan bahas. Ya, sampai sini dulu. Ya, nanti baru kita bahas pan najasatu ghairul ma'fuwi dan seterusnya. Ditandain sampai situ. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.